Pernah ngerasa tim kamu kayak berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas? Kalau iya, mungkin ini saatnya kamu jadi leader yang lebih hands-on. Salam health timmu. Masih ingatkah kamu apa saja core values yang ada di Cimory Group? Terdapat 3 core values, dan hari ini kita akan membahas salah satu sub core values dari kolaboratif, yaitu hands-on leadership. Hands-on leadership dalam value di Cimory Group memiliki arti memimpin dan bekerja secara detail dan terstruktur. Seorang pemimpin gak hanya memberikan arahan dari jauh, tapi juga ikut terjun langsung ke dalam pekerjaan, memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan tepat dan sesuai dengan rencana. Nah, tapi tetap perlu diingat ya, value hands-on leadership tidak hanya berlaku bagi kamu yang sudah memiliki tim saja. Seperti sebuah kutipan yang sering kita dengar, leadership is all about influence. Setiap hal, baik yang kamu lakukan, sedikit atau banyak akan mempengaruhi orang di sekitarmu untuk melakukan hal yang sama. Bayangkan kalau kamu mulai bekerja dengan detail dan terstruktur di timmu dengan mencoba mengetahui proses hulu ke hilir dan mengetahui hubungan sebab akibat yang muncul dalam serangkaian proses kerja, pastinya hasil yang tim raih akan semakin optimal. Dalam membangun sebuah tim yang hebat, pemimpin yang hands-on tidak cukup hanya pada tahapan mengetahui secara detail terkait tugas yang ada di tim, tapi juga perlu strategi untuk menyelaraskan setiap orang yang ada di tim dalam mengerjakan tugas utama mereka. Dengan begitu, kamu dapat lebih terstruktur dalam memimpin tim. Ada sebuah artikel yang berjudul Execution is a People Problem, Not a Strategy Problem, karya Peter Bregman dalam Harvard Business Review. Peter menyampaikan satu konsep yang menarik bernama The Big Row Process. Big Row atau panah besar adalah konsep yang digunakan untuk menyelaraskan sumber daya, strategi, dan tim perusahaan menuju satu tujuan atau objektif yang lebih jelas. Seringkali sebuah tim anggotanya berjalan masing-masing, tidak terstruktur dan tidak tahu kemana arah yang ingin dituju. Kalau diilustrasikan, kurang lebih seperti panah kecil di samping ini. Tiap panahnya berjalan ke sana kemari tanpa arah yang jelas. Sedangkan Big Row akan memudahkan kamu sebagai pemimpin dalam memberikan arah yang jelas kepada timmu sehingga keseluruhan tim dapat bekerja secara lebih terstruktur. Ilustrasinya seperti gambar di samping. Panah kecil dapat diibaratkan sebagai tim kamu, lalu panah besar tersebut merupakan tujuan utama yang akan dicapai. Timmu akan bergerak ke arah yang sama jika kamu sudah memiliki The Big Row atau panah besar yang menjadi acuan mereka dalam mengerjakan tugas. Peter juga memberitahu tahapan untuk menerapkan The Big Row Process. Berikut beberapa di antaranya. Pertama, tentukan Big Row-mu. Cari tahu tujuan paling penting yang pengen kamu capai dalam waktu tertentu. Misalnya, dalam 3 bulan ke depan, tim produksi harus naikin OII sampai 95%. Nah, tentuin juga tugas-tugas yang perlu dilakukan biar target itu tercapai. Kedua, identifikasi timmu yang bisa kasih dampak terbesar. Tentukan siapa saja orang yang paling berpengaruh untuk mencapai tujuan ini, biar kamu punya sumber daya yang pas. Ketiga, kumpulkan data. Jangan lupa untuk kumpulin data tentang tantangan dan hambatan yang mereka hadapi. Ini penting supaya bisa kamu cari solusinya. Keempat, ukur pencapaian. Ukur kemajuan timmu untuk lihat seberapa jauh mereka udah nyampe Big Row. Jangan lupa cari tahu juga area mana yang perlu ditingkatkan. Dengan cara tadi, kamu dan tim bakal kerja lebih terstruktur dan terarah karena udah punya fokus dan tujuan yang lebih jelas. Jadi, semua usaha bakal lebih efektif dan langsung ngarah ke tujuan utama. Nah, sekarang yuk kita belajar dari mantan CEO PepsiCo bernama Indra Nooyi. Indra Nooyi tuh beneran hands-on banget. Dia nggak cuma duduk di belakang meja, tapi juga aktif dan terjun langsung ngurusin semua keputusan penting dari strategi marketing sampai pengembangan produk. Gaya kepemimpinannya yang super terlibat bikin PepsiCo tumbuh pesat pas dia masih jadi bos. Saat memimpin PepsiCo, Nooyi bikin konsep Performance with Purpose, yang intinya ngajak perusahaan buat bikin produk yang lebih sehat, mengurangi dampak negatif ke lingkungan, dan memberdayakan karyawan serta masyarakat di sekitar. Dia nggak segan-segan turun langsung dan terlibat di setiap langkahnya untuk memastikan ide ini dijalankan dengan baik. Hasilnya, pendapatan perusahaan naik 80% dan nilai pasar perusahaan naik 57 miliar dolar. Di Sustainability Report pertamanya, sebagai CEO, Nooyi bilang, waktu kecil di India, ibu saya sering nanya ke saya dan ke kakak, apa yang bakal kalian lakukan untuk mengubah dunia? Seiring waktu berjalan, Nooyi tahu jawabannya dan bilang, saya pengen memimpin perusahaan
karyawan yang nggak cuma sukses secara finansial, tapi juga punya tujuan baik untuk dunia. Indra Nooyi di salah satu wawancara yang diadakan oleh Leaders Magazine pernah memberitahu rahasia bagaimana ia bisa menjadi leader yang sukses. Pertama, fokus untuk jangka panjang. Bangun tim dengan pandangan jauh ke depan, tapi tetap pastikan output dalam jangka pendek juga masih tercapai. Intinya, pastiin segala hal yang bisa kita lakukan bisa stabil dan terus tumbuh. Kedua, kelilingi diri kita dengan tim yang hebat. Dikelilingi orang-orang yang jago, berani, nggak berpolitik, dan nggak takut ngomong jujur itu penting. Buat lingkungan kerja yang terbuka buat feedback dan diskusi yang jujur. Ketiga, anggap timmu sebagai aset berharga. Libatkan mereka sepenuh hati, pikiran, dan tenaga biar mereka benar-benar merasa jadi bagian dari perjalanan tim. Terakhir, terjun langsung ke lapangan. Jangan cuma duduk di belakang komputer aja. Turun langsung ke lapangan dan ngobrol sama timmu. Bangun hubungan yang kuat dan jaga koneksi ini terus-menerus. Nah, itu tadi hal yang bisa kamu pelajari untuk menerapkan hands-on leadership. Sekarang diskusikan dan praktekkan dengan teman kerja di sekitarmu ya.